Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Amma ba'd. Yang terhormat Ustaz Haji Hadiatullah SPD selaku Trainer UMI Foundation dan pengurus UMI Kalimantan Timur. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Muara Bada, yaitu Bapak Haji Taufik Ismail SAW. Yang kami hormati pimpinan yayasan Bapak Haji Muhammad Hidayat SP. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al Terpadu Al Muhajirin Bapak Haji Afka. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid An-Nisa Desa Badang Kecamatan Muara Bada. Yang kami hormati seluruh wali santri peserta Khatmul Quran dan Akhirus Sana, Tartil dan Tahfiz Juz 1 dan 30, serta yang kami sayangi kami banggakan anak-anakku peserta Khatmul Quran dan Akhirus Sana, Tartil dan Tahfiz Juz 1 dan 30 metode UMI angkatan pertama. Pertama, tiada kata yang patut kita haturkan pada pagi hari ini melainkan untayan rasa syukur biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, terhatur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta inayahnya pada kita, sehingga pada pagi hari ini Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023 Masehi dan 7 Zulqa'dah 1444 Hijriah di Masjid An-Nisa Desa Badak Baru Kecamatan Muara Bada, kita dapat berkumpul dan bersilaturahim dalam acara Khatmul Quran dan Akhirus Sana, Tartil dan Tahfiz Juz 1 dan 30 metode UMI angkatan pertama Pondok Pesantren Alam Terpadu Al Muhajirin dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Rahmat selaku Ketua MUI Kecamatan Muara Bada. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, saya selaku pemandu acara dalam rangkaian acara Khatmul Quran dan Akhirus Sana, Tartil dan Tahfiz Juz 1 dan 30 metode UMI angkatan pertama. Izinkanlah saya membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, prosesi khotaman dan imtihan. Ketiga, doa khotamul Quran. Selanjutnya, sambutan-sambutan. Kelima, prosesi imtihan dan tanya jawab. Keenam, pemberian sertifikat Khatmul Quran. Ketujuh, prosesi Akhirus Sana. Kedelapan, pesan dan kesan dari wali santri
Khatmul Quran dan Akhirus Sana. Kesembilan, doa. 10. Pengumuman siswa berprestasi sekaligus penyerahan trofi dan sertifikat. Ke-11, foto bersama, dan terakhir penutup. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menuju acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wali kulliyatin soliha wali ridho ilahi wali saqaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbi ghafirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan Ummul Quran tadi, acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, prosesi khotaman dan imtihan yang akan dipandu oleh Ananda Sri Reski Aprilia Salsa Bagasmara dan Ananda Salsabila Az-Zahra. Kepada Ananda Salsa dan Salsabila, disilahkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kami panggil peserta Khatmul Quran, Tartil dan Tahfiz Juz 1 dan Juz 30 Angkatan pertama Pondok Pesantren Alam Terpadu Al-Muhajirin Muara Badak tahun 2023. Hadirin dimohon berdiri. Dari Bapak Muhammad Asnawi dan Ibu Zulmawati. Daud Fatih Ramadan, putra dari Bapak Ramadan Mirhamsa dan Ibu Arbayani. Manggala Rama Putra, putra dari Bapak Ilham dan Ibu Pratiwi Putri Utami. Muhammad Naufal Al-Farabi, putra dari Bapak Suhardi dan Ibu Safira. Adwa, putra dari almarhum Bapak Yuliansyah dan Ibu Novita. Muhammad Fakih, putra dari Bapak Jupri dan Ibu Kasma. Muhammad Rizki Ilhamsyah, putra dari Bapak Sudirman dan Ibu Nurlia. Muhammad Badril, putra dari Bapak Jupri dan Ibu Kasma. Muhammad Ikram, putra dari Bapak Aswar dan Ibu Sinar. Ihsan Syarreza, putra dari Bapak Hairuz Zaman dan Ibu Rohana. Muhammad Afan Taufikur Rahman, putra dari Bapak Rusnan dan Ibu Taksiah. Muhammad Alfriandri Akram, putra dari Bapak Muhammad Ilham dan Ibu Nur Endang. Andi Muhammad Yusuf, putra dari almarhum Bapak Andi Jayadi dan almarhumah Ibu Andi Citi. Abdul Hakim Zaki, putra dari Bapak Kastam dan Ibu Nur Aina. Agus Setiawan, putra dari Bapak Abdul Kardi dan Ibu Nur Aini. Muhammad Isanul Haq, putra dari Bapak Muhammad Kaidir dan Ibu Hartika. Ahmad Zulkifli, putra dari almarhum Bapak Ahmad dan Ibu Wati. Dias Krus Rashid, putra dari Bapak Rasimin dan almarhumah Ibu Yuliati. Adam, putra dari Bapak Landa dan Ibu Jamila. Muhammad Fadila Ababil, putra dari Bapak Surya Ardan dan Ibu Lili Sunarti. Muhammad Erpan Gunawan, putra dari Bapak Erang Pangerang dan Ibu Rosmidan.
Surya Anugrah, putra dari Bapak Nanang Saleh dan Ibu Norseha. Ardi Nugraha, putra dari Bapak Adriansyah dan Ibu Normawati. Rizky Nurhidayatullah, putra dari almarhum Bapak Gunendro dan almarhumah Ibu Siti Sulika. Muhammad putra Arif Hasman Salam, putra dari Bapak Maik dan Ibu Hasmiati. Muhammad Alwaan, putra dari Bapak Syamsuddin Suku dan Ibu Agustina. Muhammad Rajab, putra dari Bapak Firdaus S dan Ibu Andi Kasturi. Muhammad Rifai Syukur, putra dari Bapak Abdul Syukur dan Ibu Mastura Darda. Julistran, putra dari Bapak Julgantini dan Ibu Rohana. Himawan, putra dari almarhum Bapak Kasyadi dan Ibu Kuspia. Triwidiawati, putri dari Bapak Nur Ahmad dan Ibu Yustina Suharmi. Aini Nuraida Riani, putri dari Bapak Agus Budiman Suteja dan Ibu Indriani. Nur Hikmah, putri dari Bapak Usman dan Ibu Mirkayani. Zalsabina Damai Putri, putri dari Bapak Usman dan Ibu Fatmawati. Hikmah Lailatus Sa'diah, putri dari Bapak Supadi dan Ibu Muslihatun. Hikmah Wati, putri dari Bapak Abdurrahman dan Ibu Jumati. Nabila Aulia, putri dari Bapak Burhanuddin dan Ibu Rusmini. Elsa Okta Ramadhani, putri dari Bapak Masdi dan almarhumah Ibu Mardiana. Rizka Dwi Amanda, putri dari Bapak Mustamin dan Ibu Kamalia. Fitri Yanti, putri dari Bapak Marzuki dan Ibu Rahmawati. Darna Nur Hamdana, putri dari Bapak Hussein Hamid dan Ibu Maftuha. Suci Indrayanti, putri dari Bapak Marzuki dan Ibu Rahmawati. Saskia Putri Destriati, putri dari Bapak Sutristo dan Ibu Triati. Syifa Aulia, putri dari Bapak Wiyanto dan Ibu Sumania. Siti Aisyah Rizka Ramadina, putri dari Bapak Syamsir Januar dan Ibu Nurlaila. Putri Joyana Wahidia, putri dari Bapak Marjoni dan Ibu Juliana. Tasya Nurkalila Effendi, putri dari Bapak Sartan Effendi dan Ibu Nurhayati. Masruro Nurnaila Effendi, putri dari Bapak Effendi Rahmat dan Ibu Munira. Aura Melani, putri dari Bapak Jailani dan Ibu Tati Haryati. Hamlatus Sadia, putri dari Bapak Abdul Ghaffur dan Ibu Ana Khairul Hidayati. Sila Ameliana, putri dari almarhum Bapak Udin dan Ibu Ahmad. Rifda Asila Kasim, putri dari Bapak Kasim dan Ibu Nurbaya Basari. Naila Kasha Alfishar, putri dari Bapak Dedi Makmur dan Ibu Hamriah. Tiara Aulia, putri dari Bapak Usman dan Ibu Rasmawati. Putri Hidayah Nurrahma, putri dari Bapak Maing dan Ibu Hasmiati. Asyifatia Ramadhani, putri dari Bapak Nurdin dan Ibu Sulistini. Miska Nadifa Putri, putri dari Bapak Awaluddin dan Ibu Fitriani. Nuri Zahra Ramadhani, putri dari Bapak Muhammad Nurdin dan Ibu Eka Rasnawati. Nur Aziza Zalpa, putri dari Bapak Ahmad dan Ibu Yuliana. Rania Zalpa Zakia, putri dari Bapak Lutfi Antoni dan Ibu Indana Zulfa. Naila Hafizah Nahda, putri dari Bapak Zainul Abidin dan Ibu Jubaidah. Mufidah Khalila Putri, putri dari Bapak Ahmad dan Ibu Helmiah. Rahmawati, putri dari almarhum Bapak Muda dan almarhumah Ibu Ratna. Anissa Al-Makfiro Ramadhani, putri dari Bapak Takurak dan Ibu Susilawati. Nurfadillah AR, putri dari Bapak Muhammad Tang dan Ibu Ratna. Alisa Ashifa, putri dari Bapak Herli dan Ibu Lili Suwanti Hajar. Aisyah Fadila Zakia, putri dari Bapak Rusdiman dan Ibu Hidayatullah.
Dini Aulia Putri, putri dari Bapak Baruddin dan Ibu Lisayanti. Risnawati Dwi Hidayah, putri dari Bapak Hidayatullah dan Ibu Purwati Ningsi. Angelika Maya, putri dari Bapak Nasrun dan Ibu Nurhayati. Siti Sahara, putri dari Bapak Rahmat dan Ibu Suheri. Diwinda Febriani, putri dari Bapak Subardin dan Ibu Sofiani. Bunga Ayu Lestari, putri dari Bapak Sudarsono dan Ibu Surati. Vera Fariska, putri dari Bapak Aco dan Ibu Patwamawati. Ilmira Usman Nova, putri dari Bapak Usman dan Ibu Wisna. Adinda Lubna Anaira, putri dari Bapak Muhammad Habibi dan Ibu Junita Amalia. Hasniati, putri dari Bapak Jamal dan Ibu Hayana. Davina Alganiu, putri dari Bapak Indra Wahyu Pramono dan Ibu Rahmawati. Inatsan Naziha, putri dari Bapak Abbas dan Ibu Andraini. Alhiska Sita Zahrani, putri dari Bapak Saharuddin dan Ibu Ramlah. Nurul, putri dari Bapak Samsir dan Ibu Nurhaida. Seila Wulandari, putri dari Bapak Anto Sugianto dan Ibu Ati. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selamat datang kami ucapkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Bapak Dr. Haji Sugono MM bersama dengan Bapak Camat Muara Badak, yaitu Bapak Arfan Esos. Kembali sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Bapak Dr. Haji Sugono MM dan Bapak Camat Muara Badak, yaitu Bapak Arwah Esos beserta dengan Ibu Sekcam, yaitu Ibu Hajar Nurhaida, dan juga rombongan. Kembali kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Hadir selaku Ketua BPD Desa Badak Baru. Assalamualaikum. Julus تعاوز من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم معصدة في عمد ممددة الله الرحمن الرحيم وانظر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنوا من خوف بسم الله الرحمن الرحيم الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم صل لربك وانحر إن شانئك والأبتر
وتر وأنتم عابدون ما أعبد ولا عبدتم أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Demikianlah tadi prosesi khataman dan imtihan. Acara selanjutnya doa khatmul Quran yang insya Allah akan dipimpin oleh Ananda Muhammad Naufal Al-Farabi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Ananda Naufal merupakan Ananda yang sangat berprestasi. Banyak sekali pencapaian yang diraih oleh Ananda Naufal, salah satunya sebagai juara 1 MTQ tingkat kecamatan cabang Tartil, kemudian juara 2 MTQ kabupaten cabang Tartil. Kepada Ananda Muhammad Naufal Al-Farabi, disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين
وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikianlah tadi pembacaan doa Khatmul Quran yang telah dipimpin oleh Ananda Muhammad Naufal Al-Farabi. Sebelumnya kami ucapkan dulu selamat datang kepada seluruh kepala desa sekecamatan Muara Badak dan juga kepala sekolah Bapak Sudirman. Baik hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Alam Terpadu Al-Muhajirin, yaitu Ustadz Haji Muhammad Hidayat SP. Kepada Ustadz Haji Muhammad Hidayat SP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, merahmati dan memberkahi kita semua. Mohon izin pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, pertama-tama izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami sayangi, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Negara, Bapak Dr. Haji Sunggono MM. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Camat Kepala Wilayah Kecamatan Muara Badak beserta Ibu Sekcam yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini.
Selanjutnya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh unsur kepala unit pelaksana teknis. Dalam hal ini hadir Bapak Kepala UPTLK, unit pelaksana teknis layanan kependidikan Bapak Said, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Muara Badak Bapak Ustadz Rahmat SAG MPD, yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap kepala desa dan ketua BPD sekecamatan Muara Badak yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Selamat datang Bapak Kades Muara Badak Hulu, Kepala Desa Batu-Batu, Kepala Desa Tanjung Limau atau mewakili Bu Sekdes ya, dan Ketua BPD juga hadir Pak Haidir Jawahir dari Ketua BPD Desa Batu-Batu. Selanjutnya yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Pengurus Masjid An-Nisa, beliau juga selaku Kepala Sekolah SMP 1 Muara Badak dan Jamaah Masjid An-Nisa. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati dan kami muliakan segenap pembina, pengawas dan pengurus Yayasan Al-Muhajirin Alam Terpadu Muara Badak, yang sama-sama kita hormati dan muliakan unsur lembaga kemasyarakatan. Dalam hal ini Bapak Ibu Ketua RT, Ibu PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna, serta unsur lembaga kemasyarakatan lainnya, yang sama-sama kita hormati dan muliakan pengurus masjid dan langgar yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Alam Terpadu Muara Badak, Bapak Ustadz Haji Ambo Ungke, beserta segenap kepala sekolah di tingkat SD, SMP, dan SMA. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan muliakan trainer metode ummi Bapak Ustadz Hadiatullah SPD, beliau juga selaku pimpinan trainer Ummi Foundation Kalimantan Timur. Yang sama-sama kita hormati tentunya adalah segenap panitia yang telah bekerja dengan dedikasi dan loyalitas yang luar biasa sehingga dapat menghadirkan kegiatan acara hari ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang dimuliakan oleh Allah adalah seluruh orang tua, wali santri, dan seluruh santri di tingkat SD, SMP, dan SMA yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini, dan terkhusus anak-anak kita dari santri dan santriwati yang pada hari ini telah di Hotmul Quran pada acara Hotmul Quran dan akhir sana sebanyak 89 orang, serta seluruh hadirin sekalian, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang cerah dan teduh ini, kita semua diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di dalam sebuah acara yang amat penting bagi perjalanan Pondok Pesantren Al-Muhajirin untuk bersama-sama melahirkan generasi Qur'ani yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu suatu rangkaian acara Hotmul Quran dan akhirus sana. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin dan teladan kita yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segenap keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, serta seluruh umatnya yang tetap konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran agama yang dibawanya. Salam sejahtera pula
kami sampaikan kepada segenap kaum muslimin, semoga ampunan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa dikaruniakan kepada kita semua. Hadirin sekalian, Bapak Sekda yang kami hormati, di tengah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan segala efek positif dan negatifnya, kebutuhan akan manusia masa depan yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil dan mandiri, serta sanggup berkompetisi haruslah dapat terpenuhi. Mereka yang mampu bertahan adalah mereka yang memiliki kualitas yang mumpuni. Jika tidak, mereka tergilas arus globalisasi. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah perubahan ke arah kemajuan. Situasi yang hampir sama terjadi di seluruh belahan dunia akibat globalisasi informasi, membuat kebutuhan akan manusia unggul semakin mendesak. Untuk mewujudkan langkah tersebut, perlu kiranya dibangun kekuatan pribadi-pribadi yang menjadi cikal bakal keluarga dan masyarakat. Keluarga dan masyarakat merupakan lingkungan dan kerangka pertumbuhan pribadi. Sedangkan pribadi yang baik dapat melahirkan keluarga yang baik. Keluarga yang baik dapat pula melahirkan masyarakat yang baik. Selanjutnya, masyarakat yang baik terkandung di dalamnya berbagai kecenderungan dan motivasi kebaikan dalam pribadi. Masyarakat yang tidak berpegang erat pada moral dan akhlak adalah masyarakat yang sangat rapuh. Masyarakat tersebut juga akan mudah terombang-ambing budaya asing yang belum tentu bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat. Mengingat pembangunan bangsa memerlukan individu dan masyarakat yang soleh, yang layak memikul amanah yang dibebankan kepadanya, maka pembangunan pribadi menjadi sesuatu keniscayaan. Dan untuk mencapai harapan tersebut, perlu adanya upaya yang keras dari masing-masing individu. Setiap individu bertanggung jawab karena ia adalah alat masyarakat yang terpenting dalam melaksanakan tugas sosial demi kepentingan dan tujuan bersama, memperkuat peradaban insani dan menegakkan nilai-nilai kebenaran yang islami. Kesolehan pribadi lahir dari ketakwaan yang bersifat individual, sedangkan kesolehan masyarakat lahir dari ketakwaan yang bersifat kolektif. Mereka secara bersama-sama memiliki kesadaran sejarah, kesadaran tentang fakta sosial, dan kesadaran tentang keharusan melakukan perubahan sebagai perwujudan kewajibannya sebagai makhluk moral dalam melaksanakan misi otentiknya, yaitu membangun peradaban. Bertolak dari pemikiran itulah, kami segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Muhajirin Alam Terpadu Muara Badak berupaya bersama kita semua, bersama seluruh unsur pimpinan yang ada di Kecamatan Muara Badak dan semua stakeholder, berkiprah untuk membangun bersama institusi yang kita harapkan akan mampu menjawab kebutuhan umat dalam menyongsong masa depan. Harapan kami antara lain adalah agar segenap umat Islam, khususnya yang berada di Muara Badak ini dan umumnya di Kutai Kartanegara, bersedia untuk turut memberikan andilnya pada apa yang telah kami mulai dengan segenap keterbatasan ini. Sehingga apa yang kita cita-citakan bersama, yaitu merealisasikan kembali predikat khairu ummah yang rahmatan lil alamin dapat terlaksana. Bapak Sekda dan hadirin sekalian yang kami hormati dan muliakan, izinkan sebelum kami akhiri sambutan ini, ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan keadaan Pondok Pesantren Al-Muhajirin saat ini di bawah Yayasan Al-Muhajirin Alam Terpadu Muara Badak. Bahwa kegiatan-kegiatan selain daripada kegiatan-kegiatan sifatnya formal, juga ada kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan futsal, karate, tartil dan tahfiz dan metode umi panduan seperti yang saat sekarang ini. Dan saat ini Bapak Sekda, alhamdulillah Al-Muhajirin kemarin dapat mewakili kapilah MTQ Kabupaten Kutai Kartanegara berjuang di tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan meraih predikat 2 kalau tidak salah dalam musabaqah pahmil Quran. Saat ini jumlah santri Bapak Sekda, karena beliau juga bukan orang baru di Yayasan Al-Muhajirin ini, beliau adalah pembina kita di Yayasan Al-Muhajirin Alam Terpadu ini, bahwa saat ini Pak, santri di tingkat SD berjumlah 8 orang, kemudian SMP 255 orang, dan tingkat SMA 89 orang. Staf pengajar 14 orang dan pegawai 5 orang. Selanjutnya
izinkan kami mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar mentari, dan ia akan dikenakan pada kedua orang tuanya dua perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun bertanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semuanya itu? Maka dijawab, karena anak-anakmu telah membawa keutamaan membaca Al-Quran. Semoga orang-orang tua kita yang ada hadir pada saat ini telah dapat mengantarkan meraih suatu kemuliaan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala yang berlimpah, memberi syafaat pada hari kiamat, menenteramkan hati, dikaruniakan hati yang percaya, memperoleh kedudukan yang tinggi di surga dan lain sebagainya. Sebagai penutup dari kami, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya jika di dalam acara kegiatan hari ini, mulai dari persiapan sampai dengan kegiatan, terdapat hal-hal yang mungkin tidak berkenan atau hal-hal yang menjadi catatan. Kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kehilapan. Selanjutnya mohon izin kepada Bapak Sekda agar kiranya Yayasan Al-Muhajirin ini Pak masih banyak sekali memerlukan uluran tangan dari umat Islam dan juga support dari pemerintah. Saat ini kami izin kepada Bapak Saharudin selaku pimpinan atau pengurus di masjid ini untuk izin untuk menempati ini, karena di yayasan sendiri Pak belum punya aula yang representatif untuk melaksanakan ini. Kemudian juga saat ini tengah dilaksanakan pembangunan SD dan SMP dan SMA alhamdulillah sudah terbangun Pak, namun asramanya yang sudah berumur 32 tahun juga mungkin masih sangat perlu ada rekonstruksi atau dibangun kembali Pak. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Alam Terpadu Al-Muhajirin, yaitu Ustadz Haji Muhammad Hidayat SP. Kepada Ustadz Haji Muhammad Hidayat SP diucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita beralih ke acara selanjutnya, terlebih dahulu kami ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini bahwa kegiatan kita pada hari ini bisa terlaksana atas dukungan dan bantuan yang pertama dari pemerintahan Kecamatan Muara Badak, kemudian dari Ustadz Fujiono selaku anggota Dewan DPR Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Indomaret, Skovindo, MMC, Radian, Lana Harita Indonesia, Pokpang, Petrolog, DMI, CV Rizky Jaya, dan TSB. Terima kasih kepada seluruh donatur yang sudah membantu mensukseskan dan terlaksananya acara pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu prosesi imtihan dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Ustadz Haji Hadiatullah SPD selaku trainer Umi Foundation dan pengurus Ummi Kaltim Kalimantan Timur. Kepada Ustadz Hadiatullah disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa ma fihi. Wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa ma fihin. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم ارحمنا بالقرآن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang terhormat Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda Dr. Haji Sunggono MM. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau diberikan usia yang panjang, diberikan kesehatan dan barokah harta. Masya Allah. Menghadiri khatmul Quran adalah bagian dari yang kita nanti-nantikan. Termasuk ini bagian dari syiar agama. Apalagi Bupati ada programnya di sini, mencetak para penghafal di setiap desa kalau tidak salah ya. Yang kami hormati Bapak Camat Muara Bada, Bapak Arpan Esas. Yang kami hormati para kepala desa. Alhamdulillah banyak yang hadir, Masya Allah. Mudah-mudahan tambah barokah, Pak. Yang kami hormati Kepala KUA Muara Bada Al-Mukarram Haji Taufik Ismail SAG. Mana? Masya Allah. Yang kami hormati para kepala sekolah mulai dari TK, SD, SMP dan SMA. Yang kami hormati para tamu undangan dan yang terkhusus kepada orang tuaku yang anaknya sekarang lagi di depan. Pertama, ucapkanlah syukur kepada Allah karena Allah yang memberinya segala-galanya. Percuma kita hidup di dunia ini kalau tidak bersyukur. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita mensyukuri hal-hal yang kecil, insyaallah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan ke haribaan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, tujuan diadakan acara Khatmul Quran dan Akhirus Sanah, yang pertama tujuan adalah ingin melaporkan secara konkret program dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Jadi Pondok Pesantren Al-Muhajirin ini begitu serius ingin mencetak dan mendidik anak-anak kita yang di depan ini. Bagian dari goalnya, outputnya adalah yang pertama Al-Quran. Ya, tadi sudah disinggung oleh Bapak Yayasan, ya, Bapak Haji Muhammad Hidayat, insyaallah. Terus pimpinan pondoknya Pak Haji Ambo. Ini mereka bersusah payah setiap pagi, setiap hari, senantiasa mendoakan dan begitu juga mampir mengurusi pondok di tengah-tengah kesibukan beliau yang begitu banyak. Dan Bapak Haji Hidayat ini adalah, mari kita doakan, insya Allah beliau akan maju di pemilihan, ya. Bagian dari syiar, mari kita utamakan orang-orang yang saleh. Ketika orang saleh yang berkuasa, insya Allah akan aman negeri ini. Bukan berarti promosi. Begitu juga alhamdulillah Pak Sekda kayaknya cocok juga jadi bupati nanti. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama program Al-Qur'annya. Program Al-Qur'annya. Kenapa Pondok Pesantren ambil program Al-Qur'an ini? Adalah salah satu tolak ukur keberhasilan seseorang dari Al-Qur'annya. Sampai Rasulullah ketika meninggal dunia, ia pesan, aku tidak bisa mewarisi harta yang begitu banyak. Rasulullah tinggalkan cuma dua, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran, pastikan kita akan selamat. Sekali lagi saya mengatakan, ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran, pasti kita akan selamat. Dan termasuk As-Sunnah. Dua poin ini ketika kita lupa dari yang ini, pastikan. Pertama akan berdampak, pertama
Ketika kita lupa dengan Al-Quran, hidup kita kurang barokah. Hidup kita akan menjadi banyak masalah. Itu Rasulullah yang mengatakan. Makanya untuk senantiasa mengingat Al-Quran. Dan insya Allah Pondok Pesantren Al-Muhajirin programnya ini baru kita Khatmul Quran Tartil. Tartil itu anak-anak kita di depan ini sudah belajar melalui proses belajar dengan guru ya, bukan mengaji sendiri. Jadi mereka ini sudah ikut proses belajar dari tidak bisa mengaji sampai bisa mengaji, sampai khotam Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, setor sama guru. Kita pernah begitu? Jujur, saya demi Allah, saya belum pernah dulu waktu seusia ini. Makanya sudah kalah saya, kalah tingkat. Mereka usia SMP, usia SMA sudah fasih baca Al-Qurannya. Saya waktu segini nggak tahu bacaan saya seperti apa. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Sekali lagi, tidak usah perhatikan yang lain. Pertama, kalau ingin memperbaiki diri, mulailah dari diri kita sendiri. Sejauh ini bagaimana kualitas bacaan saya? Sejauh ini bagaimana perhatian saya terhadap Al-Quran? Ketika Pak Sekda nanti mencanangkan Al-Quran seperti begini, insya Allah ia akan mendapatkan fadilah pahala meskipun tidak melakukannya. Sama ketika kita menempati, kita doakan Masjid Al-Muhajirin ini almarhum, apa artinya masjid An-Nisa, ingin supaya mengalir pahalanya. Setiap untayan bacaan ini akan mengalir ke Bapak yang punya masjid ini. Dan saat ini ketika dia disiksa, Allah hentikan karena ada amal jariah yang mengalir melalui amal jariah ini. Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu juga pondok pesantren kedepannya akan melahirkan para da'i, akan melahirkan para penghafal Al-Quran 30 juz. Insya Allah kita akan start mulai tahun depan. Begitu juga calon guru Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan mulai cetak para guru Al-Quran, para penghafal di Pondok Pesantren Al-Muhajirin ini. Bapak Ibu rahimakumullah, tahapan demi tahapan mereka sudah lalui. Kami kemarin menguji dengan 4 penguji ya. Mereka maju satu persatu, disetor bacaan ngajinya, ada hafalannya, insya Allah slide-nya sudah ada. Nanti Bapak Ibu tinggal tunjuk saja slide-nya, gampang, jadi nggak dites, aman. Yang dites yang di depan saja. Untuk tamu undangan nggak dites, aman. Berarti nanti tamu undangan boleh, silahkan. Kami bukan buat skenario, silahkan dites dari nomor 1 sampai dengan berapa yang terakhir? 83. Pak Sekda mau ngetes, monggo nanti saya bantu. Ya, insya Allah yang diteskan pertama, anak-anak kita ini bisa membaca Al-Quran ya, dengan tartil. Standar siapa? Riwayat Hafiz An-Asim. Sekali lagi, nama yang biasa kita baca ya, pakai imam itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Nah itu namanya riwayat Hafiz An-Asim yang biasa di Indonesia. Untuk jadi imam. Cara membaca Al-Quran itu Pak, ada 9 cara. Bahkan ulama sekarang sampai 15 cara membaca Al-Quran. Dan itu di MTQ kan. Nah termasuk riwayat Hafiz An-Asim. Nah anak-anak kita ini baru riwayat Hafiz An-Asim ya. Yang kedua Gharaibul Quran, bacaan-bacaan yang langka. Kita dengar tulisannya tulisannya panjang tapi dibaca pendek. Terus termasuk juga nanti ada bacaan-bacaan yang asing, harus mencucu bibirnya. Kalau tidak mencucu salah riwayat Hafiz. Terus ada yang miring, Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti anak-anak insya Allah akan tahu dia alasannya kenapa, langsung. Oke, sekarang coba kita sebelum dites sama para tamu undangan, kayaknya nggak sabaran Pak Sekda mau ngetes ini. Sebelum dites saya sapa dulu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Insya Allah.
Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Oke, coba yang ikhwan. Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Tunjukkan ke Pak Sekda. Masa loyo lemes. Ulangi. Yang ikhwan, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Masya Allah. Berikan aplaus dulu. Masya Allah. Yang akhwat, coba seperti apa ini? Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Masya Allah. Sekarang saya tanya, siap dites? Ulangi, siap dites? Masya Allah, siap dites Pak. Oke, untuk contoh sekarang ya. Ini contoh sekarang uraian gharib. Coba anak-anak, Ustadz yang baca langsung kalian ya. Ana Fa'ana Litatsluwa Walakinna Adh-dhununa Hunalika Salasila Qawarira Iwaja Qayyima Majriha La ta'manna Masya Allah. Berikan aplaus dulu. Sekarang tajwid dasar. Itu tadi gharaibul Quran, gharib ya. Sekarang tajwid dasar. Hukum nun sukun atau tanwin? Hukum mim sukun. Hukum lafaz Allah.
Hukum mad. Cukup? Masya Allah. 100. Ini pemanasan Pak. Nah sekarang kalau mau tes langsung satu persatu boleh. Jadi mereka sudah menguasai tajwid dasar gharaibul Quran. Dan termasuk hafalan. Hafalan dari surah Al-A'la sampai An-Nas. Cita-cita kami di pondok pesantren ingin mencetak ke depannya 30 juz. Nggak main-main. Ya, 30 juz. Ini start awal, kami pelan-pelan dulu. Step by step, langkah pasti. Insyaallah. Baik, kami persilahkan siapa yang mau menguji untuk pertama kali. Boleh diuji, insyaallah. Slide-nya ada hafalan, ada gharib, yang ini gharib, tajwid juga di sini boleh. Kami persilahkan, ada orang tua yang mau tes saja Pak, enggak dites. Yang dites yang di depan saja. Siapa yang berani? Siapa yang mau ngetes pertama kali? Kalau enggak ada, saya coba satu ya. Yang tidak melihat Ustadz, pede dong Ustadz. Yang tidak melihat Ustadz akan dites. Yang mana ya? Semua ngelihat ke Ustadz. Siapa yang berani dites angkat tangan? Wah takut kan. Kalau saya ngetes beda soalnya. Oke kalau gitu Ustadz kepingin nomor 8. Silakan sebelah sini. Perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti, putri dari Bapak Marzuki dan Ibu Rahmawati. Insya Allah saya siap dites. Masya Allah, nantang nih. Mana orang tuanya? Ibu berdiri. Berdiri Pak, berdiri. Masya Allah, barakallah Pak. Ya, ini aset Bapak yang paling berharga. Mengalahi pesawat VIP, mengalahi jet tempur, mengalahi semuanya. Inilah aset Bapak. Ya, ini yang mengantarkan Bapak kelak ke dalam surganya Allah. Ketika kita sukses di dunia, pastikan Anda yang pertama kali yang akan diberikan penghargaan oleh Allah. Pesan Rasulullah, siapa orang yang paling sukses di dunia ini? Orang yang bisa mengantarkan anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah. Itu saja. Dan sekarang saya bisa pastikan anak-anak yang di depan ini karena sudah setiap hari rutinitas kegiatannya adalah ibadah. Saya berani mengatakan anak-anak yang di depan ini adalah anak yang saleh dan salihah. Karena rutinitasnya jelas. Beda dengan kita yang di luar, keliaran sebentar ngelirik. Ya, ketika sudah di pondok, makanya anak pondok itu benar Pak, membawa barokah. Kayaknya kalau bisa Bapak jangan lupa minta doa sama mereka. Apalagi tadi, salah satu siapa yang memandu doa, ini salah satu bukan berarti kita mulai didik saat ini karena mereka akan terjun di masyarakat nanti. Coba baca doanya aja fasihnya kayak begitu. Kayak Imam Masjidil Haram. Tartil. Padahal boleh doa itu dibaca enggak tartil, tapi mereka tartil. Itu bagian apa? Cara menjaga kualitas bacaannya. Ibu ada? Ada. Mana ibu? Ibunya mana? Berdiri Bu. Masya Allah. Barakallah Bu. Oke. Ikut tartil apa tahfiz? Tartil. Oke. Bapak mau tes atau saya yang tes? Bapak tinggal pilih nomor aja kalau gitu. Ayo, Bapak pilih nomor berapa?
sesuai nomornya, nomor 8. Wah, kayaknya suka nomor 8 Bapak ini. Silakan nomor 8. Diklik. Oke, kelihatan yang mana? Yang sana, sebelah sana atau sebelah sini? Sana, silakan baca. Jadi tahu, ya Allah. Terima kasih ya. Silakan duduk. Oke, karena tadi saya yang ngetes, langsung saya yang nunjuk dan beliaunya bersedia, saya kasih hadiah. Tenang saja. Kalau untuk Al-Quran, mana nak? Sini nak. Berikutnya kami persilahkan pada orang tua yang mau menguji. Silahkan. Ada? Orang tua silakan. Ya, silakan. Ada Ustadz. Masya Allah. Mic-nya kami persilahkan. Ini yang grogi ini kepala sekolahnya. Lihat tulisannya dibaca panjang atau pendek? Panjang. Kalau sesuai tulisannya. Tapi riwayat Hafiz an Asim ini harus dibaca pendek. Kalau baca panjang salah. Nah, anak kita sudah menguasai. Terus yang berikutnya yang bisa kita pelajari, anak ini tidak sembarang membaca Al-Quran. Maksudnya sembarang. Ketika dia berhenti di sini, tadi mulangnya dari mana? Dari Billah. Nah, ini etika dan adab membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ketika ada wakaf, ia berhenti. Bukan sembarang aja baca aja sampai habis. Tidak berhenti-berhenti, padahal napasnya pendek. Nah itu namanya adabul ma'al Quran. Berikutnya kita akan tanya tajwidnya. Siap? Insyaallah. Ma'a. Apa hukum bacaannya? Hukum bacaan mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena mad bertemu huruf hamzah bentuknya huruf alif di lain kalimat. Berapa huruf mad? Huruf mad ada 3. Sebutkan. Alif, waw, ya. Mad jaiz munfasil termasuk di mad apa? Mad far'i. Coba uraikan mad far'i. Mad far'i dibagi 13. Mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad arid disukun, mad iwad, mad silah, mad badal, mad tamkin, mad lin. Mad lazim mustaqal kalimi, mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim mukhaffaf harfi, mad farq. Masya Allah. Ada yang bisa bapak-bapak? Orang tuanya bisa? Masya Allah. Aset bapak. Berikutnya ayya. Hukum bacaan idgham bi gunnah. Kenapa? Karena nun sukun bertemu huruf ya. Ini termasuk di bab apa? Bab nun sukun atau tanwin. Coba uraikan. Nun sukun atau tanwin dibagi 5. Izhar halki, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa haqiqi. Izhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya man amana,
ghasiqin idza waqaba. Cukup, 100. Berikutnya, musrifina ri. Apa hukum bacaannya? Hukum bacaan ra yang dibaca tarqiq. Uraikan, hukum ro ada berapa? Hukum ra ada 2. Coba uraikan. Ra yang dibaca Ro fathah. ra fathah tanwin. Hukum ro ada berapa? Hukum ra ada 2. Coba sebutkan. Ra tafkhim dan ra tarqiq. 100. Masya Allah. Terima kasih ya. Silakan duduk. Oke, karena tadi saya yang ngetes, langsung saya yang nunjuk dan beliaunya bersedia, saya kasih hadiah. Tenang saja. Kalau untuk Al-Quran, mana nak? Sini nak. Berikutnya kami persilahkan pada orang tua yang mau menguji. Silahkan. Ada? Orang tua silakan. Ya, silakan. Ada Ustadz. Masya Allah. Mic-nya kami persilahkan. Ini yang grogi ini kepala sekolahnya.